Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Pitutur yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Sobat Pitutur semua dalam keadaan sehat walafiat, terlimpah berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Pitutur, Islam menekankan kepada umatnya agar manusia senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, karena ada keunikan tersendiri ketika takutnya manusia dinisbahkan hanya kepada Allah Ta'ala sebagai zat yang senantiasa mengawasi setiap langkah makhluknya. Maka saat bersamaan akan timbul rasa cinta dan kebahagiaan dari dalam hatinya kepada Allah Ta'ala. Ini sangat berbeda dengan ketika dia takut kepada manusia, yang muncul hanya rasa benci dan duka. Bentuk nyata dari takutnya kepada Allah Ta'ala salah satunya yaitu ada terdapat pada sejauh mana manusia melihat apakah kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya telah tercitra dalam dirinya. Ini penting sebab jika dia mendapatkan ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatannya, maka pahamilah bahwa dia akan menjadi sasaran murka Tuhan. Hati yang tidak suci, betapapun sucinya kata-kata yang ia ucapkan, di pandangan Tuhan, hati yang seperti itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Bahkan karenanya kemurkaan Tuhan akan bergejolak. Nah, setiap orang harus menelaah di dalam dirinya sendiri bagaimana keadaan di dalam dirinya dan bagaimana keadaan batinnya, yakni jika lidahnya lain dan di dalam hatinya ternyata lain lagi, maka ia akan berakhir dengan tidak baik. Kepura-puraan dan sandiwara hanya akan membuat hidup menjadi sempit, berat, dan tak berberkat. Allah Ta'ala menginginkan ketulusan dan keikhlasan kita sebagai bentuk kepasrahan kita akan takdir Tuhan. Jika kepala kita telah kita serahkan untuk Tuhan, maka keburukan apapun itu yang mengarahkan kepada kita, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan mengambil pekerjaan itu. Dengan kata lain, Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi perisai kita. Berkenaan dengan ini, ada satu kisah dari sahabat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau menjelaskan bahwa suatu ketika saya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya mohon kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya minta dinasihati." Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu akan menjadikan semua amal ibadahmu indah dan juga diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu saya mohon lagi nasihat lainnya. Beliau bersabda, "Pentingkanlah tilawat Al-Quran Karim dan zikir ilahi, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan sarana zikirmu di langit dan di bumi, yang akan menyebabkan kamu mendapat ma'rifat." Saya meminta nasihat yang lainnya lagi. Beliau bersabda, "Biasakanlah berdiam diri, dengan begitu akan menyebabkan syaitan menjauh darimu, dan dengan berdiam diri akan memudahkanmu dalam pekerjaan untuk agama." Lalu saya memohon kembali nasihat yang lain. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hindari banyak ketawa, karena itu akan membuat hatimu mati." Lalu saya memohon kembali untuk nasihat yang lain. Beliau pun bersabda, "Berkatalah benar walaupun itu sangat pahit." Saya mohon kembali untuk nasihat yang lain. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam hal pekerjaan agama, jangan pernah takut untuk melangkah dan jangan pernah takut dihujat orang lain." Lalu saya minta nasihat lainnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketika ada suatu pikiran di dalam hati untuk mencari aib orang lain, pikirkanlah dahulu sebelum mengutarakannya, karena kamu juga mempunyai aib. Betapa indahnya nasihat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau, Hadrat Abu Dzar radhiyallahu an, sangat dalam dan menyentuh hingga ke dasar hati kita, dan kaitannya kita dalam membentuk perilaku di tengah hubungan bermasyarakat dan berkehidupan. Inti dari nasihat yang panjang tersebut adalah hendaknya setiap kita menekankan kepada amalan yang akan membentuk pada ketakwaan, dan juga pentingnya setiap kita untuk ihtisaban, mengintrospeksi diri, menyediakan waktu untuk berdiam diri sejenak, mengevaluasi perilaku diri, dan kemudian melanjutkan kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga puasa di tahun ini dapat menjadi sarana untuk kita dapat melihat kelemahan secara diri kita secara jelas, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, hingga darinya lahir kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Satu firman Allah Ta'ala menjadi renungan bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff surat 61 ayat 3. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi